Mega, Ibu Mega diganti oleh Pak SBY, Pak SBY diganti Pak Joko Widodo, dan sampai sekarang belum ada satu presiden pun yang punya inisiatif mengembalikan hak-hak daripada Surakarta menjadi daerah istimewa. Yang kami sesalkan zamannya Jokowi, kami berharap tadinya keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Mangkunegaran dan seluruh masyarakat ex-Presiden Surakarta berharap zaman Jokowi terjadilah pembentukan provinsi Daulat Istimewa Surakarta atau daerah istimewa Surakarta. Ternyata sampai lengsernya beliau, belum ada gerakan apapun. Nah, untuk itu kami dari keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta, keluarga besar Keraton Mangkunegaran, dan masyarakat ex-Presiden Surakarta yang tergabung 6 kabupaten dan 1 kota, yaitu perlu sebutkan tadi dari Boyolali, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Kota Solo. Mari kita semua bergabung untuk mewujudkan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ini atau Provinsi Daulat Istimewa Surakarta. Banyak yang apa manfaatnya sebetulnya prosedur? Manfaatnya kalau kami banyak berdiskusi dengan beberapa narasumber, manfaatnya kita banyak. Contoh yang konkret aja, kami melihat sendiri, matur nuwun Ibu Juwita, Ibu Meriam Breds, kemudian 2 putra Bred TC sudah bergabung, user 22919592992 sudah bergabung, matur nuwun. Kemudian Ibu Tan sudah bergabung juga, alhamdulillah. Banyak yang sudah bergabung. Ini kelihatannya yang tadinya kulo mencoba percobaan live streaming, ternyata ini responnya bagus. Akhirnya ya kulo menyampaikan dulu paparan, nanti baru kita. Jadi kami setelah berdiskusi panjang lebar, bahwa melihat kondisi Keraton Kasunanan Surakarta yang memprihatinkan. Kalau panjenengan nanti berkunjung ke keraton, masuk ke dalam, itu banyak yang sudah rapuh. Banyak yang di luar Keraton Kasunanan Surakarta kondisinya kumuh di luar. Rumah-rumah banyak dikontraki, kemudian kondisi rumah-rumah prihatin, beda dengan Keraton Jogja. Jangan lihat Keraton Jogja yang untuk abdi dalamnya rapi di luar, di pinggiran itu. Kemudian bentengnya, baluartinya sudah direnovasi, dipagar bagus, direnovasi. Kemudian keratonnya juga kelihatan tambah megah. Makasih Bu Audia, Miswan, Umi, Bu, alhamdulillah bergabung. Jadi manfaatnya yang jelas adalah para sedulur, bahwa kalau Provinsi Daulat Istimewa Surakarta ini terbentuk, kita punya otoritas untuk mempunyai anggaran, kan ada otonomi khusus. Jadi tidak seperti sekarang. Keraton Surakarta ini dengan kondisi yang sangat prihatin, di samping keturunannya juga selalu tidak rukun, apalagi baru-baru ini kita lihat antara ada dualisme kepemimpinan dua raja, yang mudah-mudahan mereka berdua yang menganggap dirinya sebagai raja, Pakubuwono ke-14
mudah-mudahan salah satunya ngalah, karena untuk apa menjadi raja kalau kondisi keratonnya aja sampai sekarang begitu. Kemudian apa manfaatnya terhadap masyarakat? Apa manfaatnya terhadap masyarakat, khususnya Surakarta ini? Bagi kami, keluarga besar Keraton Surakarta dan Mangkunegaran dan seluruh masyarakat eks-Kreten Surakarta itu, bahwa aset leluhur ini harus dijaga. Untuk itu dengan berdirinya Provinsi Daerah Istimewa Surakarta, kita punya aset, punya pendapatan otonomi khusus itu bisa kita gunakan 60, 40, 60 kita, 40 untuk pusat, pemerintah pusat. Nah, seperti Jogja, kita lihat bagaimana mereka maintenance keratonnya bersih, keratonnya bisa dibuka, direnovasi, dan kondisinya sangat bagus. Nah, jadi hakikat kita meminta kembali hak kita sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 itu adalah bahwa kita minta dikembalikan Daerah Istimewa Surakarta ini atau Daulat Istimewa Surakarta menjadi provinsi. Matur nuwun Ibu Ira Yani, Ibu Ningrum, Frozen Heni, dan Ibu sudah bergabung. Matur nuwun. Jadi kita melihat kami melihat kondisi keraton yang sangat prihatin. Nah, mungkin kalau 100 tahun lagi kita sudah tidak, itu keraton itu mungkin sudah rubuh kalau kita biarkan kondisi keraton seperti sekarang ini. Nah, kalau Provinsi Daerah Istimewa Surakarta atau Provinsi Daulat Istimewa Surakarta yang terbentuk dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, ini kita bisa mandiri. Nah, kita bisa memaintenance keraton dan di luar keraton. Banyak aset-aset keraton yang bisa kita olah untuk kepentingan masyarakat luas. Panjenengan mungkin belum tahu bagaimana banyak hutan jati yang dirampas oleh perhutani atau pemerintah, padahal itu punya keraton Kasunanan Surakarta, punya keraton Mangkunegaran. Kemudian banyak aset-aset yang di luar juga begitu banyak diambil oleh pemerintah. Jadi keraton ini sudah tidak punya apa-apa. Keratonnya juga sudah hampir rubuh, dan kondisinya sekarang sangat kumuh. Jadi keprihatinan kami ini adalah kami ingin menjadikan keraton ini betul-betul menjadi simbol daripada seperti simbolnya leluhur kita, bagaimana simbol Borobudur, simbol Prambanan, simbol Bokok, dan simbol-simbol candi-candi yang lain menjadi monumental, menjadi monumen. Mungkin 100 tahun lagi kalau kita bisa memperjuangkan Provinsi Surakarta ini menjadi provinsi dan menjadi daerah istimewa, insya Allah keraton itu masih bisa kita maintain, kita perbaiki agar bisa agar bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti 100 tahun ke depan. Itu. Dan perlu panjenengan tahu semua bahwa asal usul daripada aset Nusantara yang besar yang di Eropa, di Amerika dan sebagainya, itu asal usulnya yang dokumen yang sudah kulo buka di OITC, Organisasi International Treasury Control, itu yang di bawah naungan PBB itu, yang anggotanya adalah raja, kalau dulu Ratu Elizabeth, sekarang Pangeran Charles. Matur nuwun pada Distro Stel, Riko,
Ganda SB, Iwan, Titin sudah bergabung. Matur nuwun. Nggih. Jadi para sedulur, kula jelaskan bahwa untuk kebangkitan Nusantara ini kita harus benahi pondasinya dulu. Keraton Surakarta adalah pondasi untuk kebangkitan Nusantara. Oke. Jadi para sedulur semua, ini adalah awal daripada perjuangan kita bagaimana nanti tim advokasi akan bekerja. Para sedulur yang mau bergabung di tim advokasi monggo nanti bisa hubungi di WA kulo yang kulo sudah cantumkan nanti. Matur nuwun dengan sudah tobat, Adia sudah bergabung, Pepi Jaya, Sabina, Rodsdiana sudah bergabung, matur nuwun. Jadi kita tim advokasi itu akan mempunyai program ada 4. Pertama adalah kita sosialisasi, kita bentuk tim advokasi dari ketua. Nah kebetulan sementara ini ketuanya kulo, ada sekretaris, bendahara, kemudian pembinanya atau penasihat adalah para pemimpin tokoh-tokoh besar kita. Di situ nanti ada Pak Wiranto, ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega, ada tokoh-tokoh besar lain, Pak Ferry dari Gubernur BI juga dari Sukoharjo, asalnya dari Ekskres Surakarta. Kemudian yang lain yang ada, kemudian Pak Kubuwono yang sekarang ini dua-duanya mungkin akan gabung, yaitu Gusti Purbaya dan Gusti Kang Masnya itu Angabehi itu juga nanti bergabung. Kemudian yang lain-lain termasuk Tejo Mahamenteri Kanjeng Pangeran Kanjeng Tejo Wulan, Panembahan Agung Tejo Wulan nanti insya Allah bergabung juga, dan lain-lain. Dan insya Allah ini adalah gerakan besar. Jadi para sedulur semua, bahwa ini gerakan ini adalah gerakan bottom up, bukan gerakan yang untuk kepentingan politik, tidak. Jadi gerakan ini murni adalah gerakan bottom up. Pertama adalah kita sosialisasi melalui media medsos, media cetak, media elektronik. Kemudian nanti ada kampanye, sosialisasi, kampanye, seminar. Kemudian seminar yang pertama insya Allah nanti kita di Keraton Mangkunegaran. Matur nuwun Reli, Pak Reli, Bu Saina, Kasib Mardian, Azam, Herbal sudah bergabung. Jadi insya Allah waktunya 3, 4, sampai 5 bulan kita sosialisasi, kampanye, seminar. Kemudian terakhir nanti ada jejak pendapat. Hasil daripada sosialisasi, kampanye, seminar, dan jejak pendapat nanti akan kita usulkan ke DPR, MPR, DPRD, DPD, kemudian ke Presiden. Matur nuwun Pak Haji Ahmad Fauzi, Jumaing, Umi Afika sudah bergabung, matur nuwun. Jadi kula minta kepada panjenengan semua yang memang mencintai sejarah, mencintai leluhur, mencintai ex-Presiden Surakarta, dimanapun panjenengan berada, apa di Indonesia, apa di luar negeri, mari kita sama-sama berjuang, bergabung. Bagi yang memang mau aktif, monggo nanti bisa menghubungi kulo, kemudian nanti kita sama-sama berjuang.
Kalau semuanya dari bottom up, dari bawah ke atas, insya Allah tidak ada alasan pemerintah menghalangi atau menunda-nunda provinsi daerah istimewa Surakarta ini terwujud. Karena dasar utama daripada kebangkitan Nusantara ini ada di Surakarta ini. Kebobole Mole Kandang itu ada di Surakarta ini. Atur Ibu Umi Afika sudah bergabung. Para sedulur semuanya, kalau tambahkan bahwa keraton yang punya kebobole itu hanya ada di Surakarta, di Keraton Surakarta Hadiningrat. Di Jogja tidak ada kebobole. Itu sebetulnya seloka atau simbol bahwa aset yang dari luar negeri itu, aset yang dari Nusantara khususnya Solo sudah dibawa ke Eropa, nanti akan kembali lagi ke Solo ini. Karena banyak, kalau panjenengan tahu, banyak tokoh-tokoh besar yang datang, yang dari Solo sekitarnya banyak berkiprah di Nusantara ini. Nah, sekarang saja yang kalau panjenengan tahu namanya Pak Prabowo Subianto itu, beliau adalah keturunan dari Bagelen, Purworejo. Bagelen itu juga bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta dulunya. Nah, kakek beliau sebagai pendiri BNI adalah masih kerabat Keraton Kasunanan Surakarta. Itu dulu. Kemudian Pak Jokowi adalah asli dari Surakarta. Ngapunten kalau deketi karena agak jauh nggak kelihatan. Alhamdulillah ini lebih jelas. Matur nuwun Om Queen Haji Muhammad Suparno, matur nuwun atas panjenengan sudah bergabung. Nggih, para sedulur semuanya, ini adalah momentum, nggih. Momentum sebetulnya daerah-daerah lain tidak perlu iri kalau nanti Provinsi Surakarta menjadi provinsi atau daerah istimewa, karena memang sejarah sudah menyatakan bahwa daerah istimewa yang bergabung di NKRI itu adalah daerah istimewa Surakarta dan Jogja. Terlepas dari sekarang banyaknya tuntutan-tuntutan otonomi daerah itu, ya monggo saja. Tapi asal usul bahwa daerah Surakarta ini adalah daerah yang sangat strategis untuk kebangkitan Nusantara. Perlu panjenengan tahu bahwa leluhur kita itu berharap bahwa Surakarta ini menjadi pusat keuangan global nanti. Karena di tempat inilah nanti kembali lahir M1 yang baru, karena M1 yang lama kan secara de facto dan di jure sudah dinyatakan sudah tidak aktif, walaupun secara spirit masih aktif. Bung Karno secara raga sudah tidak ada. Tahun 1970 beliau dimakamkan di Blitar. Tapi secara spirit beliau memang masih bekerja sampai sekarang. Namun ada tokoh yang baru akan muncul nanti, para sedulur. Dan asalnya ya di daerah Solo ini, Surakarta ini. Nah, jadi sebetulnya ini sebagai pondasi untuk kebangkitan Nusantara.
Dan beliau nanti yang akan muncul adalah orang yang memang digadang-gadang sebagai monetarwan yang baru, M1 baru, yang memang mengendalikan ekonomi global di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Beliau juga nanti akan menjadi pemimpin Indonesia dan bahkan beliau pemimpin dunia. Jadi itu, makanya ini kita sebagai masyarakat, bagian daripada masyarakat Nusantara, ekskresi Surakarta yang kulo sampaikan, mari kita bersatu mewujudkan Provinsi Daulat Istimewa Surakarta, Provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Ini hak kita menuntut hak konstitusi. Matur nuwun pada Bu Erita dan Agus Anton. Jadi ini hak kita agar cita-cita daripada luhur bisa direalisasi sesegera mungkin. Cita-cita luhur bahwa Surakarta ini akan ada satu tempat yang memang nanti hari berikutnya kulo sampaikan, itu memang digadang-gadang menjadi tempat pusatnya ekonomi global atau New York-nya Nusantara. Memang daerah Surakarta ini menjadi pusat ekonomi global di dunia nanti. Jadi itu nanti bukan isapan jempol, tapi memang kenyataan. Namun persiapan itu harus dilaksanakan dulu. Kita mendobrak dulu bahwa Surakarta harus menjadi provinsi daerah istimewa Surakarta dulu, gitu, supaya semua kegiatan lebih sederhana, lebih simpel, tidak seperti sekarang semuanya harus tergantung kepada Semarang, tergantung kepada Jakarta. Jadi gerakan ini adalah gerakan bottom up dari bawah. Kulo mewakili keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Mangkunegaran, dan seluruh masyarakat di ekskres Surakarta, yaitu 6 kabupaten dan 1 kota. Mari kita bersatu agar bisa terrealisasi dengan aman, selamat, dan lancar. Dan itu semua adalah berdasarkan konstitusi. Kita bukan mau keluar dari NKRI, tidak, tapi kita tetap masih di bawah naungan NKRI. Namun kita minta daerah istimewa Surakarta yang dulu memang hak kita tahun 1945 sampai tahun 1950 itu diresmikan menjadi daerah istimewa. Kita menjadi daerah istimewa bersama dengan Yogyakarta. Tapi sampai beberapa dekade Presiden Surakarta masih menjadi bagian daripada Jawa Tengah, dan itu tidak seyogyanya begitu. Seharusnya Surakarta ini adalah memang bumi yang memang merupakan cikal bakal daripada kebangkitan Nusantara, harus kita hargai. Kami melihat ke depan bahwa kalau Surakarta masih seperti sekarang ini, kebangkitan Nusantara akan sulit bisa direalisasi. Banyak orang dari kulo keliling dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera, dan semuanya itu menganggap tidak seperti itu. Menganggap orang Jawa Barat menganggap orang Jawa Barat yang lebih dulu. Orang Jawa Timur menganggap Jawa Timur lebih dulu. Jawa Tengah secara umum begitu. Tapi maksud kami adalah kita jangan melupakan sejarah. Satu-satunya raja yang bisa mengumpulkan seluruh raja-raja di Nusantara dan dari Eropa itu adalah Pakubuwono X. Dan itu beliau adalah berhasil menyatukan Nusantara, menyatukan raja-raja Nusantara itu menjadi satu kekuatan.
secara politis waktu itu diajak untuk bagaimana membantu Indonesia menjadi merdeka dan dibiayai, dan alhamdulillah sudah direalisasi. Dan untuk itu kami atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Keraton Mataram, Keraton Surakarta, bahkan Keraton Mataram bukan hanya Surakarta dan Mangkunegaran, tapi termasuk Kesultanan Jogja dan Keraton Pakualaman itu juga berharap bahwa Surakarta ini bisa segera direalisasi. Jadi kita jangan terpaku pada konflik yang sekarang sedang terjadi. Itu semuanya bumbu-bumbunya. Jadi intinya bahwa kita berharap bahwa keraton ini akan kembali lagi menuju kejayaan. Warung nasi goreng Sinar Barokah sudah bergabung, Jaya Surya sudah bergabung. Jadi itu para sedulur, mari kita bersatu dalam mewujudkan Provinsi Daulat Istimewa Surakarta atau Provinsi Daerah Istimewa Surakarta dari bawah. Yang menghendaki bukan elit politik, bukan elit keraton, bukan orang-orang bangsawan, bukan, tapi dari kita, dari masyarakat kecil. Kulo bukan siapa-siapa, tapi kulo melihat keprihatinan yang mendalam atas kondisi Keraton Surakarta yang memang sudah sangat prihatin. Bahkan untuk memugar saja uang dari Kementerian Kebudayaan jadi masalah. Artinya apa? Sumber pemasukannya itu nggak ada, jadi uang yang masuk jadi rebutan di internal keluarga keraton. Ini memalukan sekali. Jadi kami juga ada yang keluarga-keluarga besar kita yang dari Eropa, yang dari Amerika, itu sudah koordinasi dengan kami. Insya Allah kita fondasinya dulu kita benerin. Fondasinya itu provinsi daerah Surakarta ini harus betul-betul terbentuk dulu. Siapapun nanti yang jadi gubernurnya, siapapun yang jadi wakil, tidak menjadi masalah siapapun. Yang penting bahwa kita punya wadah yang memang bisa mandiri, tidak seperti sekarang. Matur nuwun dari New Patiras, Ibu Nini Isa, Kepo, Suhendra Sulis sudah bergabung, matur nuwun. Suhendra Sulis, matur nuwun sudah bergabung. Assalamualaikum, rahayu. Jadi para sedulur, Jambi hadir bos, alhamdulillah. Suhendra Sulis, alhamdulillah bergabung. Alhamdulillah. King Cobra sudah bergabung 007 James Bond ini. Jadi kami nanti minta tanggapan, masukan dari panjenengan sendiri semuanya, di kolom komentar atau di mana, nanti panjenengan bisa lihat juga di YouTube dari channel kulo sebelah. Kadang-kadang kalau kulo menyebut channel sebelah, takut channel yang ini marah. Ngapunten. Jadi kembali kepada masalah keraton atau masalah daerah istimewa Surakarta ini, bukan, sekali lagi kalau sampaikan, ini adalah bukan kepentingan daripada keraton, bukan kepentingan elit politik, bukan, tapi kepentingan kita bersama. Harga diri daripada sebuah bangsa, kita sebagai wangsa Mataram, wangsa Wong Jowo, itu merasa terpanggil. Luka hati ini kalau Surakarta dipinggirkan. Luka hati ini kalau
Surakarta dianaktirikan. Luka hati ini kalau melihat keraton yang begitu kita agung-agungkan, untuk bayar listrik aja susah. Luka hati ini melihat keraton yang hampir rubuh di dalamnya. Di tengah masih bagus, tapi di pinggir-pinggirnya luka hati ini kalau melihat kondisi keraton yang sekarang kumuh di sekitarnya. Mari kita lihat saudara kita yang di Jogja, keratonnya bagus karena mereka punya dana yang memang dikendalikan oleh rajanya yang notabene sebagai gubernur seumur hidup. Jadi intinya para sedulur, mari kita sama-sama berjuang untuk kepentingan keraton, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan leluhur, bahwa sudah waktunya daerah istimewa Surakarta ini memang harus dibentuk. Karena berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 itu, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 itu jelas bahwa Surakarta ini menjadi daerah istimewa. Dan Bung Karno sebagai yang membekukan tahun 1950 itu betul-betul menyatakan bahwa ini sifatnya sementara. Matur nuwun pada Mas Aditya, Ganda SB, Bu Misni, matur nuwun. Jadi sifatnya adalah sementara. Jadi sudah waktunya, Presiden sudah berganti sampai sekarang, dan sekarang zamannya Pak Prabowo ini. Suhendri Sulis nomor 1 baru saja mendapat lencana memberi hadiah nomor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi para sedulur, memang harus kita bekerja ekstra keras mengenai daerah istimewa Surakarta atau daulat. Nanti para sedulur dari tim advokasi kita lebih banyak mempopulerkan namanya adalah daulat. Jadi Provinsi Daulat Istimewa Surakarta, bukan daerah tapi daulat. Maksudnya apa? Daulat itu supaya negeri Surakarta ini berdaulat penuh. Ya, jadi lebih sifatnya menjadikan kedaulatan penuh daripada kondisi sekarang. Ya, nanti kita akan berunding kepada DPR, MPR, pada DPD dan seterusnya. Mudah-mudahan semua berjalan. Insya Allah 3, 4, 5 bulan ke depan ada hasilnya. Tahun 2026 mudah-mudahan hasilnya bisa kita raih. Itu supaya kebangkitan Nusantara ini akan berjalan sesuai dengan rencana hajat-hajat para leluhur, yaitu kesejahteraan dan untuk hajat Gusti Allah, penegakan agama tauhid. Jadi ujung-ujungnya adalah memang, kalau istilah Pak Prabowo, ujung-ujungnya adalah hajat-hajat Gusti Allah dan hajat-hajat para leluhur itu sebanding lurus, yaitu kesejahteraan umat dan penegakan agama tauhid. Nah, bagaimana kita mensejahterakan umat, bagaimana untuk penegakan, kalau tempatnya awal daripada aset ini aja kondisinya seperti ini. Itu. Jadi itu. Kemudian matur nuwun, ini Muatais Sam sudah bergabung, Mas TH, Mas 3H, Arifah, Umi Kalsum, Rosida sudah bergabung, matur nuwun. Kemudian Nik Fatimah, Mas Liana
Pakpahan ala kita ini sudah bergabung. Para sedulur, kalau sampaikan bahwa kulo lahir dan besar di Medan. Sekolah sampai SMA di Medan. Bapak kulo, kakek kulo asli dari Solo ini. Kami dari keturunan Pakubuwono ketiga, Pakubuwono ke-6, Pakubuwono ke-10, dan Mangkunegaran II. Matur nuwun Rus asli CU. Wah. Komsah Warih Prabowo sudah bergabung, alhamdulillah. Ya, kulo meminta pada panjenengan semua yang betul-betul merasakan getaran-getaran kegetiran di Surakarta ini, kita harus peduli terhadap bagaimana geliatnya Keraton Surakarta, Keraton Mangkunegaran dan lingkungannya, dan memprihatinnya bagaimana kondisi keraton yang sekarang sangat-sangat menyedihkan. Di samping orang-orangnya di dalam sesama keluarga kurang rukun, kemudian kedua aset di dalam keraton juga banyak yang hampir rusak, bahkan di lingkungan keraton rumah-rumahnya juga kumuh. Jadi tidak menggambarkan bagaimana leluhur kita dulu membangun yang begitu megah. Sekarang tinggal sisa-sisanya. Untuk itu Keraton Surakarta kita berharap nanti ke depan, di samping menjadi provinsi Daulat Istimewa Surakarta, kemudian aset-aset yang dari Eropa, dari Amerika kita kembalikan ke Solo, kemudian Solo menjadi menjadi daerah ekonomi global, pusat ekonomi global seperti New York. Jadi tetap di bawah naungan NKRI, tapi tetap kita punya kemandirian di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, di bidang pariwisata, Surakarta punya keunggulan, yaitu para sedulur, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ini jual pot bunga sudah bergabung, Adriani sudah bergabung, Mama Tiwi sudah bergabung. Alhamdulillah, matur nuwun sudah menyapa kami. Oke, sekali lagi kami dalam waktu dekat ini akan membuat struktur tim advokasi. Jadi tadinya kami akan membuat semacam presidium, tapi kelihatan semacam unsur terlalu unsur politik ya. Jadi seolah-olah bagaimana gitu, secara politik kurang bagus. Disarankan dan para sesepuh dan para leluhur setuju, kita akan membuat tim advokasi untuk dengan program yaitu sosialisasi, kampanye, kemudian seminar dan jejak pendapat. Insyaallah dalam waktu 3, 4, 5 bulan ke depan kita sudah ajukan ke MPR, DPR, ke Presiden untuk digolkan sebagai daerah istimewa Surakarta menjadi provinsi dengan nama Provinsi Daulat Istimewa Surakarta. Para sedulur yang mau bergabung sebagai relawan, dan ini sifatnya tidak ada unsur macam-macam, unsur politis. Memang ada unsur politis, tapi tidak semata-mata untuk kepentingan para politisi, para oportunis, itu tidak ada. Tapi ini murni dari gerakan bawah, melihat keprihatinan kondisi
di mana kami berada di Surakarta ini. Adit matur nuwun, Aditya matur nuwun, Den Bagus, Den Bagus matur nuwun, Den Bagus dari Surabaya ini, Den Bagus. Soalnya ya, Den Bagus dari Surabaya. Oh bukan, ini ada Den Bagus lagi, temen kulo ada namanya Den Bagus. Kemudian Amber sudah bergabung, Aku Ganteng sudah bergabung. Oke, jadi monggo yang ngasih saran bisa memberikan masukan supaya nanti bagi yang mau bergabung di tim advokasi monggo untuk, dan nanti pada waktu seminarnya panjenengan semua nanti yang mau ikut monggo, insya Allah kita adakan di mungkin seminarnya tidak hanya sekali. Pertama di Keraton Mangkunegaran dengan pembicara-pembicara dari Sinuwun Bre sendiri, dari Sinuwun Mangkunegaran 10 sedoso yang sekarang ini, kemudian nanti dari Keraton Kasunanan, kemudian dari insya Allah dari beberapa tokoh politik, tokoh sejarah, tokoh budayaan, semua nanti akan kita undang. Matur nuwun, El Sakah Sukaku sudah bergabung, alhamdulillah. Ya. Jadi ini kulo lagi lagi live streaming di tangan kiri kulo, dari tiba-tiba ada semut-semut hitam. Ya, ini menunjukkan bahwa alam aja memberitahu. Kalau orang Jawa bilang kalau semut ireng itu api, gitu, bagus. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah itu orang Jawa kadang-kadang gatuk-gatuk kayak gitu. Jadi itu para sedulur, kita mari bersatu mewujudkan cita-cita luhur sebagai pondasi untuk kebangkitan Nusantara ini. Diawali di Surakarta dulu. Dengan ini menjadi provinsi, nanti dipersiapkan infrastruktur, kita akan membangun suatu tempat lokasi yang sudah dibuat oleh leluhur, ya, di zaman Bung Karno sudah dibuat itu tempat di mana di situ ada bank-bank dunia akan ada di situ, ya, bank-bank besar 25 Prime Bank nanti akan ada di situ, kemudian dan lain sebagainya. Artinya betul-betul keuangan dunia ada di Surakarta ini sebagai pusat ekonomi global, pusat keuangan global ada di sini. Tempatnya nanti kita kasih tahu. Ya, jadi ini sebagai pondasi, dari sinilah nanti baru aset-aset besar yang dari Eropa, Amerika akan digelontorkan ke Nusantara ini melalui bank-bank yang ada di sini. Kemudian baru kita melakukan merubah sistem atau memperbaiki sistem yang selama ini lebih orientasi kepada interest, bunga. Nanti kita lebih banyak kepada sistem mudharabah, artinya sistem ekonomi yang bagi hasil, yang sejatinya di Eropa sudah mulai berjalan, sudah sekitar 10 tahun lalu sudah mulai. Dan sistem interest dan bunga itu sudah mulai ditinggalkan di Eropa. Tapi di Indonesia kita lihat sistem bunga masih berlaku. Jadi matur nuwun pada Suswati, Surya, Andara Rudi, DN2, Sri Sulistiawati, Nayotama, Angkai sudah bergabung. Matur nuwun. Artinya kulo bicara ini didengar oleh masyarakat, unek-unek daripada leluhur, unek-unek daripada
masyarakat kecil, unek-unek daripada keluarga besar daripada Keraton Mataram umumnya, Keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran khususnya, unek-uneknya disampaikan melalui kula ini. Panjenengan semua mendengar. Para sedulur semua, bahwa kebangkitan suatu bangsa itu akan dilihat daripada bagaimana bangsa itu lebih menghargai leluhurnya. Bagaimana Cina, bagaimana Jepang menghargai leluhurnya, mereka bangkit dengan ekonomi yang luar biasa. Padahal Cina itu belajar dari kita. Sun Yat-sen itu belajar dari Bung Karno, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat aset-aset terbesar yang di Federicep, yang di World Bank, yang di UBS, itu aset terbesarnya ada atas nama ada sekitar 114 nama. Itu semua sekitar 80-90% nama-nama Jawa. Raden A, Raden B, Raden C, Raden semua atau nama pemilik aset. Dan ada satu nama yang besar sekali, ya, yang di nanti insya Allah beliaunya itu ada sebagai pengganti Bung sebagaimana Terwan, itu beliau pemegang rekening dulu. Nah itu insya Allah beliau dari Surakarta juga. Dan insya Allah beliaulah nanti yang akan menjadikan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Untuk itu sebagai persiapan kita sebagai orang-orang yang di bawah ini, orang-orang kecil yang peduli kepada bangsanya, kepada leluhurnya, mari kita bersatu untuk menjadikan pondasi provinsi daerah Surakarta ini atau provinsi Daulat Istimewa Surakarta ini bisa dibentuk. Oke, kembali lagi Pak. Ini dialektika game sudah bergabung, Tajir sudah bergabung, Sekarkut sudah berfirman, Hadi Firman Abdi Gunawan sudah bergabung, matur nuwun. Pak Beni Gus Nadi 509 sudah bergabung. Alhamdulillah ini kulo banyak sudah. Kemudian Ilham Sander sudah bergabung, Ami sudah bergabung, Agai sudah bergabung. Alhamdulillah. Deden 8083 Senja Pagi 195 sudah bergabung menyapa. Assalamualaikum. Rahayu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah menunjukkan atensinya bahwa live streaming percobaan ini yang topiknya adalah bagaimana kita meminta hak daripada daerah Surakarta ini menjadi daerah istimewa atau Daulat Istimewa Surakarta agar terwujud provinsi baru, provinsi yang sebetulnya merupakan hak daripada hak konstitusi kita, yaitu hak daripada sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Fitriah sudah bergabung, ya alhamdulillah menyapa. Assalamualaikum, rahayu. Jadi sekali lagi kami ini sebagai tim advokasi Provinsi Daulat Istimewa Surakarta mengajak panjenengan semua untuk bersatu, dimanapun panjenengan berada,
apa yang jenengan bisa bantu ya bantu, pemikiran atau apapun. Ya, mudah-mudahan ada. Kita ini memang kemarin kita anggarkan lebih kurang sekitar 250 sampai 300 juta untuk sosialisasi, kampanye, seminar, sampai nanti jejak pendapat. Mungkin kalau ditambah jejak pendapat mungkin ada lebih lagi. Anggaran ya paling tidak sekitar hampir 500 jutaan lah. Dan itu didapat dari mana? Insya Allah nanti dari beberapa yang peduli terhadap perjuangan ini, dari teman-teman, dari para pengusaha yang memang peduli terhadap pendirian Provinsi Daulat Istimewa Surakarta ini. Insya Allah itu. Jadi insya Allah kita terus berjuang. Nah, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan memikirkan ini? Jangan sampai keraton menjadi puing-puing yang tersisa, yang menjadi kenangan. Keraton Surakarta sudah, kalau panjenengan keliling di Baluarti itu, tembok-temboknya sudah mengelupas semua. Kita malu dengan keraton Baluarti yang ada di Jogja, sudah direnovasi, sudah bagus, sementara Surakarta masih seperti itu. Makin hari bukan makin bagus, makin kumuh. Dan yang sangat memprihatinkan, di dalam keraton orang itu, di tengah keraton dibuka akses jalan untuk motor, untuk mobil, dan kalau pagi hari itu motor banter-banter jalannya, mobil banter-banter, pejalan kaki sampai nggak bisa takut lewat. Kulo kalau jalan itu minggir-minggir. Alhamdulillah karena sekarang sudah ada alun-alun kidul yang untuk trek jalan, ya kita bisa di sana bebas kendaraan. Tiap pagi bisa jalan-jalan pagi di alun-alun kidul. Sementara alun-alun utara itu kondisinya kumuh sekarang. Kenapa tidak dirawat? Kulo juga heran kenapa alun-alun kidul itu pengunjungnya sepi, karena memang kondisinya tidak terawat. Kalau alun-alun kidul kelihatannya bagus. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Jadi intinya alhamdulillah ini dari siapa nih? Romilah RA, Tono Arput, Masnun, Janatul Aisyah, Yanah sudah bergabung. Ada pesan baru. Ya, alhamdulillah semuanya sudah melihat. Dari Cekong Aceh, Ridwan sudah bergabung, matur nuwun. David sudah bergabung. Luar biasa ini, banyak. Ternyata Kulo tidak menyangka. Alhamdulillah ini tanggapan daripada teman-teman. Dengan bergabung ini kami dari tim advokasi menjadi semangat. Nah, tadinya Kulo rencana mau Kulo gabungkan antara channel sebelah dengan di TikTok ini. Tapi karena sesuatu hal akhirnya Kulo coba di TikTok ini. Ini sudah keterusan. Tidak apa-apa Pak Sedulur. Nanti hasil ini kalau memang bisa di-share, nanti kalau share di channel sebelah. Tapi kalau enggak ya nanti kalau gantian ke channel sebelah. Dan kalau juga di sana ada channel namanya Suhardi Subroto. Channel Suhardi Subroto. Kalau di sini TikTok @Subroto 20645.
di Cana Seberah itu Suwardi Subroto. Di matur nuwun, Bu Nami Butik sudah bergabung. Habnan Husni sudah bergabung. Alhamdulillah, matur nuwun menyapa. Jadi para sedulur, sekali lagi panjenengan yang memang mau bergabung atau mau berjuang bersama-sama dalam rangka pendirian atau menuntut hak kita, daerah istimewa Surakarta ini atau daerah istimewa Surakarta ini atau daulat istimewa Surakarta ini terwujud, mari kita berjuang bersama-sama. Kami yakin dengan terwujudnya Provinsi Surakarta ini menjadi daerah istimewa atau daulat istimewa ini, kepentingan-kepentingan sifat administratif, kemudian kepentingan-kepentingan yang lain banyak membantu, baik itu kalangan bisnis, kalangan UMKM, kalangan mahasiswa, pemuda dan sebagainya, kemudian para pemerhati sejarah dan sebagainya, itu akan lebih mudah. Cah Sepele sudah bergabung, Umi sudah bergabung, Lilik Sugiyarti sudah bergabung, matur nuwun. Bu Umi sudah menyapa, alhamdulillah. Nah, posisi kulo ini ada di Baluarti. Posisi bukan di Baluarti, kulo di luar sekarang. Bukan di dalam keraton tapi di luar keraton. Posisinya masih tapi di daerah masih di Pasar Kliwon. Kecamatannya sama. Kemarin kulo masih di Baluarti, sekarang kulo pindah di sekitar Baluarti, masih di Pasar Kliwon. Itu aja sementara pasar sedulur. Dan ini makin lama kok makin banyak yang melihat. Jadi para sedulur, mari kita bersatu mewujudkan cita-cita leluhur bahwa dan cita-cita daripada hajat daripada Gusti Allah dan hajat daripada leluhur yang sebanding lurus, ya, hajat Gusti Allah dan hajat lurus itu, hajat luhur itu sebanding lurus, yaitu kesejahteraan umat dan penegakan agama tauhid. Gitu. Nah, jadi cuman pondasinya, tempat di mana lahirnya kesejahteraan dan penegakan agama tauhid itu diawali nanti di Surakarta ini. Akan kita sebagai pilot projectnya adalah Surakarta, 6 kabupaten dan 1 kota. Nah, jadi kalau kita udah beneri dulu ini menjadi provinsi, menjadi daerah istimewa Surakarta, insya Allah baru kita lakukan pembenahan sekaligus sebagai pilot project untuk daerah lain. Agung sudah bergabung, matur nuwun. Umi Hamami sudah bergabung, matur nuwun. Ibu Eni sudah bergabung, Mbak Eni atau Bu Eni nih, Mbak Eni ya, 41 sudah bergabung, matur nuwun. Jadi para sedulur, mari kita semuanya bersatu untuk kepentingan yang lebih besar. Ini bukan kepentingan para politisi, bukan kepentingan keraton, tapi ini kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat ex-residen Surakarta, yaitu dari 6 kabupaten 1 kota madya, yaitu Boyolali, Klaten, Sragen, Surakarta, Kota Surakarta, Wonogiri,
Karanganyar. Jadi ada 6 kabupaten, 1 kota madya. Itu menjadi yang dulu eks-Presiden Surakarta menjadi Provinsi Surakarta dengan ibu kotanya Surakarta. Dewi Rinjayani sudah bergabung, matur nuwun. Aditya sudah bergabung, matur nuwun. Alhamdulillah, ini yang tidak sangka banyak yang memantau, banyak yang melihat unek-unek daripada kita, unek-unek daripada masyarakat kecil, masyarakat bawah, yang notabene kami juga keluarga besar daripada Keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta, dan masyarakat daripada eks-Kresidenan Surakarta. Para sedulur semuanya, banyak contoh-contoh yang sudah diberikan oleh leluhur. Untuk itu kita harus berjuang bahu-membahu agar Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ini atau Provinsi Daulat Istimewa Surakarta segera terbentuk. Jangan kita biarkan kondisi ini terus seperti ini. Seharusnya, sebetulnya kami seyogyanya, kami berharap tadinya di zaman Pak Joko Widodo, Surakarta ini sudah menjadi provinsi. Tapi kenyataannya belum terjadi. Walaupun saudara kita yang dari LDA, Lembaga Adat, LDA Ibu Gustimu dan suaminya, beliau sudah mengupayakan, tapi di MK kalah karena memang legal standingnya tidak sempurna. Yang mengajukan di MK itu seharusnya ya raja dari Keraton Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Tapi kenyataan waktu itu yang mengajukan adalah putri dari almarhum PP 12, yaitu Ibu Gustimung. Nah, makanya ditolak, legal standingnya tidak pas. Jadi yang mengajukan harusnya 2 keraton ini. Nah, untuk itu kami bukan mengajukan ke MK kalau sekarang. Kami bermain dari bawah dulu, supaya nanti bila sudah kita bottom up dari bawah ke atas, nah opsi ke MK itu adalah opsi terakhir kalau memang semuanya buntu. Tapi insya Allah berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kanan, kiri, atas, bawah, insya Allah sudah waktunya memang Provinsi Daulat Istimewa Surakarta ini segera direalisasikan. Insya Allah pemerintah Pak Prabowo sekarang ini lebih memperhatikan, lebih menghargai sepak terjang atau sejarah bagaimana Keraton Surakarta itu dan Mangkunegaran berkiprah dari zaman sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dan beliau sendiri, dan alhamdulillah di samping beliau ada Mas Gibran Raka Buming Raka yang wakil presiden, yang kebetulan beliau adalah memang orang Solo juga. Insya Allah di zaman bapaknya, ayahandanya belum bisa terrealisasi. Insya Allah di zaman beliau, zaman Prabowo Gibran ini bisa direalisasi. Dan tidak ada alasan sebetulnya untuk menunda-nunda lagi. Allah tunjuk.
Oke. Oke. Sementara itu dulu para sedulur, mari kita semua dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Oke, live streaming yang pertama ini bisa menjadi keberkahan, menjadi keberkahan untuk perjuangan. Tujuan akhir adalah realisasinya hajat-hajat Gusti Allah, yaitu kesejahteraan dan penegakan agama tauhid. Begitu juga hajat-hajat luhur, yaitu untuk kesejahteraan umat dan penegakan agama tauhid. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Panjenengan ini lintas agama, monggo yang non muslim ya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tapi kami pandu dengan doa secara Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, tidak membedakan asal usul dari mana kita berasal. Kulo menjadi orang Jawa, menjadi orang Islam bukan karepnya kulo, tapi karepnya memang sudah sunatullah qadar. Begitu juga panjenengan yang bukan yang non muslim, panjenengan tidak berharap jadi non muslim, tapi itu semua qadar daripada Gusti Allah. Nah, apapun kepercayaan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa kalau pimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ya Rahman ya Rahim, ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa para leluhur. Bagi beliau-beliau yang memang sudah tidak bertugas, tempatkanlah beliau pada tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Dan bagi kami yang masih beri tugas, kami didampingi oleh para leluhur, didampingi oleh pasukan Gajah Kencana. Kami mohon ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikanlah kami jadi orang yang selalu bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, tolong ya Allah, apa yang sedang kami rencanakan, apa yang sedang menjadi tujuan kami, tidak lain dan tidak bukan ada untuk mewujudkan hajat-hajat-Mu dan hajat-hajat leluhur kami, yaitu kesejahteraan-Mu diawali dengan terwujudnya provinsi Tobat untuk menuju Nusantara sebagai fondasi untuk Nusantara menuju mercusuar dunia. Ya Allah, ya Rahman, tolong ya Allah, bantu perjuangan ini agar masyarakat di Kristen Surakarta ini khususnya dan masyarakat atau rakyat di Nusantara umumnya menjadi masyarakat yang makmur, gemah, ripah, Jinawi, Toto Tentrem Raharjo, menuju Indonesia Nusantara menjadi mercusuar dunia. Ya Allah, ya Rahman, tolong ya Allah, realisasikan hajat-hajat ini, tujuan-tujuan ini, agar kami tim advokasi ini diberi kemudahan dan kelancaran dalam sosialisasi, dalam kampanyenya, dalam seminarnya, dalam jejak pencapaiannya, agar goal yang dituju yaitu terwujudnya Provinsi Daulat Istimewa segera direalisasi.
Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala iman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Rabbi inni lima anjata ilaihi min khairi fakir. Rabbi inni lima anjata ilaihi min khairi fakir. Rabbi inni lima anjata ilaihi. La haula wala quwata illa billah in kuntum la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita sama-sama kirim Fatihah pada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan daerah-daerah. Mari kita kirim Fatihah dengan membaca Fatihah 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. NB para sedulur, nanti insyaallah kami 1 hari 2 kali live streaming di pagi mungkin sekitar jam 10 sampai jam 11, sekitar lebih kurang jam 10. Kemudian malam mulai jam 9 sampai sekitar jam 11. Jadi 1 hari 2 kali streaming di channel ini, TikTok, dan di channel sebelah. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besar. Sekali lagi kulo mengucapkan yang terakhir ini dari Mas Kasih ya. Kemudian Andreas, Aditya, Dwi Rinjayani, dan Eni yang sudah mengirim sudah bergabung. Kulo mengucapkan matur nuwun. Insyaallah besok jadwal kita ada 2 kali ya. Kita mulai live streaming sekitar jam 10. Kalau nggak ada rapat, kita mulai jam 10 sampai jam 11. Kemudian malam jam 9 sampai jam 11. Lebih kurang gitu. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Allahu Akbar, Allahu Merdeka, merdeka, merdeka.